Lihat lomo kartaku, jadi pegang mic-nya lebih mudah. Hai guys, kembali lagi ke channel YouTube Bukaholic Padi. Kali ini kontennya adalah sharing 12 buku yang wajib banget aku baca di tahun 2026. Semoga di antara buku-buku ini juga ada buku yang bisa membuat kalian tertarik, atau barangkali di antara buku-buku ini ada wishlist kalian atau buku yang masuk TBR kalian. Juga bisa sharing di kolom komentar buku apa aja yang masuk ke TBR kalian, apakah ada yang kembaran kayak aku. Ini adalah 12 buku prioritas yang harus aku selesaikan di tahun 2026. Sebenarnya ada beberapa buku lain yang pengen aku baca juga di tahun 2026, tapi aku nggak masukkan dalam video ini karena aku tidak terlalu memprioritaskan buku-buku tersebut. Contohnya Naruto Bin Up volume 1, terus Gokurakugai volume 4, terus juga buku-bukunya Agatha Christie, terus buku-buku klasik dari penerbit Kakak Tua, itu pengen aku baca semua juga. Terus kayak apalagi buku ketiganya Shadow and Bones yang Ruin and Rising. Nah, Ruin and Rising itu kan pengen aku baca juga di 2026, tapi aku nggak masukkan di video ini. Yang aku masukkan sekarang di video ini adalah 12 buku yang paling prioritas atau paling harus banget aku baca, nggak boleh enggak di tahun 2026 ini. Jadi hitungannya 12 buku, anggaplah satu buku 1 bulan ya, sampai bulan Desember 2026. Kita mulai aja videonya. Buku pertama yang harus banget aku baca di tahun 2026 ini, Happy New Year guys, selamat tahun baru, yaitu Franz Kafka, Metamorphosis. Ini bahkan segelnya pun belum aku buka, aku belum baca buku ini. Aku pengen baca, harus banget di tahun 2026 ini. Sering banget aku nemu orang yang membahas buku ini di YouTube, di IG, terus lewat juga iklan-iklannya di Shopee. Ini tuh setahu aku cuma tahu kalau dia tuh pemeran utamanya berubah menjadi serangga, hewan gitu ya. Jadi penasaran banget. Dan Franz Kafka ini kan terkenal ya sebagai penulis buku sastra klasik. Jadi aku pengen baca ini, cuma belum kesampaian di 2025 kemarin, makanya ini aku masukkan dalam prioritas tahun 2026. Yang pertama ini Franz Kafka guys, Metamorphosis. Adakah yang sudah baca buku ini di antara teman-teman sekalian? Udah ada yang baca buku ini nggak? Atau ada yang jadikan buku ini sama kayak aku TBR di tahun 2026? Pertama, Franz Kafka. Terus kedua, masih dari penerbit Kakak Tua, Albert Camus, Orang Asing atau The Strangers. Ini juga belum aku buka sampulnya. Tahun ini harus banget aku baca. Ini katanya mengeksplorasi keterasingan individu yang menolak untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial. Menarik banget kan kalau dari sinopsisnya ya. Dan ini juga sama kayak Franz Kafka Metamorphosis. Dia tuh berseliweran di mana-mana orang baca buku ini, yang membuat aku pengen banget juga baca buku ini. Makanya ini aku masukkan di TBR 2026. Franz Kafka, Orang Asing. Franz Kafka, Albert Camus, Orang Asing. Masih dari penerbit yang sama tahun ini, dari penerbit Kakak Tua, aku pengen baca beberapa. Di antaranya ini lagi Osamu Dazai, Tertolak Sebagai Manusia atau No Longer Human. Pasti udah nggak asing di telinga kalian ya buku ini, No Longer Human. Itu buku yang sempat viral banget, bahkan sampai sekarang kayaknya masih viral deh. Orang kayak berlomba-lomba baca buku ini karena katanya bagus itu. Dan kalau dari sinopsisnya sih menceritakan tentang Yozo, pemuda eksentrik yang merasa dirinya itu berbeda dari kebanyakan manusia di sekitar dia. Jadi aku rasa dia akan mengeksplor tentang keterasingan gitu ya, sama kayak tadi Orang Asing Albert Camus. Ini juga Tertolak Sebagai Manusia kayaknya tentang keterasingan sebagai manusia gitu ya. Dia nggak merasa dirinya mirip dengan orang-orang di sekitarnya. Mungkin agak kesepian gitu kali ya si pemeran utama di dalam buku ini, bisa jadi seperti itu. Jadi aku rasa ini agak kelam juga bukunya nanti. Tebakan aku ya, tapi aku nggak tahu juga karena belum baca. Gimana menurut kalian yang sudah pernah baca buku ini? Apakah sangat bagus bukunya sesuai dengan review yang sering aku temukan? Yang pasti
ini masuk ke list bacaan tahun 2026 aku. Berikutnya adalah buku yang harusnya aku baca di 2025, udah dari pertengahan 2025 masuk TBR aku, tapi karena satu dan lain hal belum aku baca di 2025, akhirnya aku pindah ke tahun 2026, wajib banget harus selesai aku baca. Jadi aku masukkan dalam kategori prioritas, yaitu George Orwell, Negeri Binatang. Ini lihat, ini tuh setahu aku fabel, tapi dia menyinggung tentang keadaan sosial kita gitu, tapi dibuatnya dalam bentuk fabel. Sebenarnya kayak satir-satir sindiran untuk lingkungan sosial, setahu aku sih gitu dia. Jadi kalau sinopsisnya katanya, binatang-binatang di pertanian Manor hidup tertindas akibat perlakuan Tuan Jones yang kejam. Suatu hari para binatang lupa diberi makan sehingga mereka memberontak dan mengambil alih pertanian dari manusia. Ya kan, ini udah kelihatan agak satir-satirnya dari sinopsisnya. Dari covernya dia udah menarik banget kan. Ini tuh sebenarnya 2025 harusnya aku baca, tapi malah pindah ke 2026. Tapi aku yakin aku akan baca ini di tahun 2026. Masih ada 12 bulan lagi kita harus selesaikan buku ini. Berikutnya, ini juga salah satu buku yang harusnya aku baca di 2025, pertengahan 2025 bersama dengan George Orwell ini, tapi tertunda karena satu dan lain hal, yaitu ini Agatha Christie, Crooked House. Ini yang siapa sih yang nggak tahu Agatha Christie, buku tentang detektif pemecahan kasus gitu, thriller, misteri gitu kan, genrenya khas Agatha Christie ya. Terus aku kemarin udah beli 4 bukunya Agatha Christie, semuanya bekas, 25 ribuan satu, ini 25 ribu guys, karena ini pre-love. Nah, di antara 4 buku itu, 4 judulnya Agatha Christie, yang paling pengen banget aku baca adalah ini, Crooked House, karena sering nemu orang yang review buku ini, judul buku yang ini, Crooked House, katanya bagus banget. Jadi di 2026 aku harus baca ini dari Agatha Christie. Terus ini lagi, Frankenstein, yang sudah ada filmnya di Netflix dan dia disutradarai oleh salah satu sutradara favorit aku banget, itu Guillermo del Toro. Karena Guillermo del Toro itu sebenarnya, kalau kalian nggak tahu, seorang penulis juga, dia yang menciptakan seriesnya The Strain. Nah, The Strain itu adalah salah satu series kesukaan aku. Dia tuh bukunya genre horor tentang vampir-vampir gitu, dan juga udah diangkat jadi serial TV juga sebenarnya. Jadi buku ini sebenarnya udah diangkat jadi film baru-baru ini di Netflix, Frankenstein. Tapi aku pengen baca bukunya dulu sebelum nonton filmnya. Kemarin aku udah sempat nonton trailer filmnya Frankenstein, cuma belum ada waktu untuk nonton filmnya. Dan setelah aku pikir-pikir, kayaknya lebih baik aku baca bukunya dulu sebelum nonton filmnya Frankenstein. Itu katanya filmnya bagus banget katanya juga. Jadi bukunya pasti sama bagusnya dengan filmnya nggak sih? Kalau nggak pasti lebih melebihi filmnya. Soalnya ini tuh sering banget di-review oleh booktuber luar negeri, katanya salah satu buku klasik terbaik sepanjang masa gitu. Makanya aku penasaran juga mau baca ini, Marie Celeste. Cuma yang bikin aku maju mundur baca buku ini tuh, kenapa di tahun 2025 harusnya aku udah baca ini. Cuma karena dia bukunya ini aku punyanya yang versi bahasa Inggris, jadi agak maju mundur karena bahasanya sih. Cuma tahun ini akan aku baca. Itulah gunanya Google Translate ya, nanti kita pergunakan Google Translate kalau ada beberapa kalimat yang sulit untuk dipahami. Terus ini buku yang aku beli dengan harga murah, padahal ini masih buku baru dan masih bersih banget. Ini aku beli 18.000, Charlie si Jenius Dungu, atau judul aslinya Flowers for Algernon. Ini tahun 2006, ini harus banget aku baca karena aku penasaran banget, dan sinopsisnya tuh menarik banget guys, teman-teman. Coba aku baca nih ya. Charlie, seorang penyapu lantai, terlahir dengan IQ 68 dan selalu jadi bahan olok-olok teman-temannya. Hingga suatu saat eksperimen yang dimaksud untuk meningkatkan kecerdasan manusia mengubahnya menjadi seorang jenius, sesuai judulnya ya, Charlie si Jenius Dungu. Tapi kemudian Algernon, seekor tikus yang sebelumnya sukses melalui eksperimen yang sama, mengalami kemunduran kecerdasan secara drastis dan akhirnya mati. Akankah hal yang sama akan terjadi pada Charlie? Jadi ini kan judulnya Charlie si Jenius Dungu. Kalau judul bahasa Inggrisnya Flowers for Algernon. Ceritanya tentang itu, si Charlie yang punya IQ cuma 68 tiba-tiba dijadikan bahan eksperimen untuk dia bisa cerdas, itu bisa menjadi seorang jenius. Nah, sebelum Charlie dijadikan eksperimen, ada seekor tikus yang bernama Algernon yang dijadikan eksperimen terlebih dahulu sebelum Charlie.
Nah, si tikus itu mengalami kemunduran kejeniusan, terus akhirnya mati. Yang bikin aku penasaran adalah aku bertanya-tanya apakah Charlie akan mengalami nasib yang sama kayak tikus itu, kayak si Algernon. Apakah dia bakal meninggal juga kayak Algernon, ataukah ada kejadian yang mungkin sulit ditebak di dalam buku ini. Kalau aku baca dari review-review singkatnya di Goodreads, orang-orang yang udah baca ini tuh katanya bukunya bagus banget, dan yang bacanya itu banyak banget guys. Coba kalian periksa di Goodreads, kalian lihat ini Flowers Fall Algernon tuh yang baca udah banyak banget. Jadi ini termasuk buku lama yang terkenal gitu. Cuma mungkin kalau versi bahasa Indonesianya Charlie Seginius Dungu jarang didengar orang ya, tapi yang Flowers Fall Algernon tuh judul bahasa Inggrisnya laris manis banget, banyak yang baca bukunya. Jadi 2005 move on 2026 aku harus banget baca ini Charlie Seginius Dungu. Terus ini juga harus aku baca Mitch Albom, The Five People You Meet in Heaven, 5 orang yang kamu temui di surga ya. Ceritanya tentang pemeran utamanya yang mendadak meninggal karena menolong seorang anak kecil di wahana tempat bersenang-senang gitu ya. Ini kan gambarnya dilihat ya, apa sih biang lala. Nah, dia tuh meninggal tiba-tiba karena kecelakaan gitu, nolong anak kecil di tempat wahana ini. Sampai akhirnya dia masuk ke alam baka gitu. Dan ternyata surga bukanlah Taman Eden yang indah, melainkan tempat kehidupan manusia di mana dijelaskan oleh 5 orang yang telah menunggu. Katanya kayak gitu. Jadi setahu aku ini ceritanya tentang pemeran utama yang ketemu 5 orang selama dia di alam baka itu, di antara hidup dan matinya dia. Kedengarannya aja udah menarik kan. Nah, ini aku pengen baca ini tuh buku bekas kemarin aku beli. 2026 kita harus baca itu dari Mitch Albom. Terus sekarang fiksi yang merupakan retelling dari Cinder. Aku nggak tahu banyak tentang buku ini, yang pasti aku pengen baca ini di 2026 karena dia sebenarnya berseri gitu, ada buku keduanya. Bukunya sampai berapa gitu aku nggak tahu, yang pasti ini ada buku keduanya berseri gitu, ada beberapa buku. Jadi aku harus baca buku pertamanya dulu biar bisa beli buku keduanya. Retelling Cinderella guys, tapi katanya Cinder seorang cyborg mekanik ternama dari New Beijing. Aku penasaran 2026 harus baca ini, gambarnya juga cakep banget. Terus ini buku yang viral banget kemarin tentang perang Suriah ya, As Long as the Lemon Tree Grows. Ini belum aku buka sampulnya, aku pengen baca ini di tahun 2026. Sama kayak Cinder, aku nggak tahu banyak tentang buku ini selain dari sinopsisnya aku simpulkan ya tentang ini ya, penderitaan pemeran utama yang mengalami perang Suriah ya. Terus juga di sini ada ceritanya keputusasaan dan ketakutan bercampur dalam sosok pria bermata dingin yang mendorong Salama untuk pergi. Jadi aku nggak tahu apakah ini agak romans juga atau gimana. Tapi dari sampulnya tuh juga bagus banget kan, As Long as the Lemon Tree Grows. Terus gambar cowok sama cewek. Jadi aku sempat curiga apakah ini ada selipan unsur romansnya gitu. Tapi setahu aku ya ini lebih kental tentang kehidupannya gitu, yang bisa bikin kalian nangis gitu ya. Karena aku baca review-review orang, bookstagrammers tuh pada katanya sedih banget setelah baca buku ini. Jadi itu di 2026 aku harus baca As Long as the Lemon Tree Grows. Cuma ini buku-bukunya lumayan tebal-tebal ya, yang kayak Cinder tadi juga. Terus ini Always and Forever, kalau ini gampang sih nyelesainnya karena kan genrenya romance, nggak perlu mikir banyak, nggak perlu terlalu harus fokus banget, nggak juga, karena genrenya genre yang termasuk ringan gitu, romansnya romance remaja, pemerannya anak SMA gitu. Ini tuh buku ketiga. Buku pertamanya To All the Boys I Have Loved Before, terus buku keduanya PS I Still Love You. Nah, ini buku ketiganya Always and Forever Lara Jean. Aku pengen baca ini karena aku sudah baca buku pertama dan keduanya. Di 2026 harus baca ini biar bisa review keseluruhan bukunya dari buku pertama, 2, dan ketiga. Terakhir di tahun 2006 aku harus banget baca buku ini. Ini bukunya aku beli bersamaan dengan Charlie Seginius Dungu. Aku beli bekas juga dari penulis luar negeri, Amerika kalau nggak salah. Tapi latarnya sama karakter utamanya itu orang Jepang. Memoirs of a Geisha, memoir seorang geisha. Ini dia tuh kayak geisha itu, setahu aku kemarin aku cari kayak penghibur gitu, tapi kayak kesenian. Aku sempat salah paham, kirain kalau geisha itu kayak kupu-kupu malam di Jepang. Ternyata salah, bukan kupu-kupu malam, beda ya. Dia itu cuma kayak
wanita yang berdandan terus biasanya menghidangkan teh sama kayak menyanyi-nyanyi gitu atau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan musik gitu. Seingat aku kayak gitu sih, coba aku cari dulu ya di Google, nanti kita cantumkan di samping pengertian geisha biar gak salah informasi. Oh ya, ini aku setelah searching, geisha adalah seniman penghibur profesional Jepang yang sangat terlatih dalam seni tradisional seperti menari, menyanyi, memainkan alat musik, upacara minum teh, kaligrafi, dan percakapan anggun. Bukan pelacur, dan mereka menghibur klien di jamuan makan eksklusif dan kedai teh. Mengabdikan diri pada seni untuk menjaga budaya klasik Jepang tetap hidup. Aku jadi sempat salah paham karena gambarnya memang memicu kesalahpahaman sih, menurut aku terlalu agak agak sensual gitu gimana gitu. Tapi ini menarik banget. Aku ini sebenarnya udah ada filmnya juga guys. Aku udah pernah nonton trailer dari buku ini. Kalian bisa lihat aku react ke trailer buku ini, ada di salah satu konten aku, nanti aku cantumkan aja linknya. Nah, jadi aku udah nonton trailernya dan lihat dari trailer filmnya tuh kayaknya filmnya estetik banget gitu ya. Pemilihan warnanya estetik, jadi bukunya aku rasa juga tonton bacaannya tuh vibes yang kelam tapi estetik gitu mungkin ya, agak sastra gimana gitu. Kalau dari sinopsisnya juga menarik, dia nih Sayuri, seorang gadis dari desa nelayan miskin pada tahun 1929. Saat dia berusia 9 tahun, dia ketemu sama laki-laki bermata biru kelabu yang luar biasa. Kemudian dia dijual ke sebuah rumah geisha terkenal. Jadi kita mengikuti suka dukanya pemeran utama. Sayuri dari umur 9 tahun sudah dijual ke rumah geisha untuk jadi seorang geisha gitu ya. Dari kecil udah dilatih sebagai seorang geisha. Seru. Dari sinopsisnya sih seru ya. Semoga setelah baca bakal seru juga, tetap sesuai ekspektasi aku. Jadi kalau aku udah baca semua buku ini, aku akan buat reviewnya di tahun 2026. Kalian bisa menantikan 12 buku ini dari aku. Reviewnya satu-satu bakal aku review kalau aku udah selesai baca. Jadi itu guys, 12 buku ini ya, 12 buku yang akan aku baca di tahun 2026. Kalau kalian gimana versi kalian tahun ini di 2026, pengen baca buku apa aja? Bisa sharing ke aku di kolom komentar, siapa tahu ada judul-judul menarik yang bisa aku jadikan bahan bacaan aku juga di tahun 2026. Tapi kalau versi aku ini sih yang paling prioritas banget harus aku baca. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next video.